Pernah nggak sih kalian lihat drama penyitaan rumah oleh bank di TV atau mungkin di lingkungan sekitar? Emosinya tuh dapat banget kan? Ada tangisan, amarah, dan tahu nggak siapa yang sering banget jadi sasaran tembak? Yap, pejabat lelang. Nah, di ulasan materi kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan misteri di balik lelang jaminan bank. Kita bakal cari tahu siapa sih sebenarnya sosok yang sering banget dihakimi ini. Coba bayangin situasinya. Sebuah keluarga harus kehilangan rumah mereka. Wah, itu benar-benar momen yang luar biasa emosional. Sering banget nih, pemilik rumah yang lagi marah besar langsung nunjuk-nunjuk dan nyalahin para pejabat lelang. Mereka ini sering banget dianggap sebagai tokoh jahat atau perampas properti gitu. Tapi, tunggu dulu. Emangnya benar kayak gitu? Nah, fakta hukumnya justru memutarbalikkan anggapan itu 180 derajat. Pejabat lelang itu sama sekali bukan perampas, teman-teman. Mereka ini cuma perantara resmi yang ditunjuk oleh negara. Dan yang perlu dicatat, pekerjaan mereka ini diatur dengan super ketat oleh undang-undang. Kalau mau diibaratkan nih, mereka tuh persis kayak tukang pos. Tukang pos kan cuma nganterin surat ya, menjalankan tugas resmi. Bukan mereka yang nulis, apalagi ngambil isi surat kalian. Poin krusialnya tuh ada di sini. Jadi gini, ketika seseorang menjaminkan propertinya untuk pinjaman bank, terus amit-amit nih terjadi gagal bayar, bank itu punya sebuah hak istimewa. Namanya parate eksekusi. Bahasa gampangnya, bank itu punya hak legal buat menjual barang jaminan kalian secara langsung lewat lelang, tanpa harus repot-repot minta izin atau nunggu ketok palu dari pengadilan negeri dulu. Dan ingat ya, aturan ini bukan karangan atau akal-akalan bank doang. Hak ini didukung kuat banget oleh Undang-Undang Hak Tanggungan tahun 1996. Maksudnya apa? Artinya, ketika bank minta bantuan buat ngadain lelang, pejabat lelang tuh secara hukum wajib, harus banget memfasilitasi permintaan itu. Mereka nggak bisa nolak loh, selama semua dokumen syaratnya udah sah dan lengkap. Kita bedah kasus nyatanya. Ini kejadian di tahun 2011. Ada seorang pejabat lelang inisialnya UAM. Dia ngadain lelang yang secara hukum itu udah sempurna banget. Sesuai prosedur, bahkan ada 14 penawar sah yang ikut. Tapi apa yang terjadi? Pemilik aset yang nggak terima malah ngelaporin dia ke polisi. Tuduhannya nggak main-main, penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan surat. Kasus ini tuh bergulir panjang banget sampai UAM ditahan sebelum akhirnya dibebasin sama Mahkamah Agung karena terbukti dia nggak bersalah. Yang bikin miris, UAM harus ngedekam di balik jeruji besi selama 2,5 bulan. Secara nggak adil loh, gak cuma itu, dia juga sampai kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai negeri untuk sementara waktu. Coba bayangin, di penjara dan hilang gaji cuma gara-gara ngejalanin tugas resmi dengan benar. Logikanya, kok bisa sih kejadian kayak gini? Itu dia pertanyaan besarnya, gimana bisa sebuah lelang yang legal 100% berujung pada hukuman penjara buat petugasnya? Nah, tragedi ini bisa terjadi karena penegak hukum kita kadang keliru menafsirkan undang-undang lelang yang sifatnya sangat administratif, terus disamain gitu aja sama kasus pidana umum biasa. Di dalam dunia hukum tuh ada satu prinsip yang kuat banget, namanya lex specialis. Prinsip ini bilang, kalau aturan hukum yang khusus, itu harus selalu mengalahkan aturan yang umum. Nah, undang-undang lelang yang super spesifik, itu harusnya yang jadi acuan utama. Tujuannya apa? Biar polisi nggak bisa asal ngejerat pejabat lelang pakai pasal pidana umum, padahal si pejabat ini lagi ngejalani prosedur pelelangan khusus dari negara. Nah, solusi terbaik buat masalah ini adalah mendirikan Majelis Kehormatan Pejabat Lelang. Jadi konsepnya gini, kalau ada masyarakat yang mau lapor, majelis inilah yang wajib turun tangan ngecek prosedur lelangnya duluan. Polisi itu baru boleh ikutan menyelidiki kalau, dan hanya kalau, majelis ini nemuin ada pelanggaran protokol yang nyata. Jadi nggak bisa lagi tuh asal tangkap cuma karena laporan emosional dari debitur. Daripada kita buang energi nyerang sang pembawa pesan, mending lakuin langkah-langkah ini deh. Pertama, komunikasikan kondisi keuangan kalian secara proaktif ke pihak bank sebelum semuanya terlambat. Jangan menghindar. Kedua, tolong banget pahami betul isi kontrak kredit kalian dari awal. Ketiga, pastinya jangan pernah pakai kekerasan fisik atau bikin laporan polisi bodong buat pejabat lelang. Dan yang keempat, carilah penasihat hukum profesional yang benar-benar paham hukum buat ngedampingin kalian. Satu hal yang harus selalu kalian ingat, ini pelajaran utamanya ya, pejabat lelang itu cuma perantara, bukan perebut hak milik orang. Mereka ini murni cuma jembatan hukum yang memang wajib ada antara pihak bank dan calon pembeli lelang. Jadi, kalau kalian nyerang petugas lelang, itu sama sekali nggak akan menyelesaikan akar masalah hutang piutang yang kalian hadapi. Nggak akan nyelesain masalah, beneran deh. Jadi gitu ya teman-teman, saya harap ulasan kali ini bisa ngebantu ngelurusin realita tentang lelang bank di mata hukum. Biar kita makin paham, kalau kalian merasa edukasi ini bermanfaat, dukung terus dengan klik like dan subscribe ya.